Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, Mimin akan membahas sebuah anime series yang berjudul Mob Psycho 100. Film ini sendiri diadaptasi dari manga berjudul sama yang dikarang oleh One, orang yang sama yang mengarang serial One Punch Man. Jadi jangan heran jika karakter utama pada film ini sangat mirip dengan karakter Saitama dari serial tersebut. Film ini bercerita tentang seorang anak SMP bernama Mob yang mempunyai fisik lemah dan kehidupan yang sangat hampa. Dia juga tak mempunyai gairah dalam kehidupannya dan selalu diremehkan oleh orang lain. Namun di balik itu Mob ternyata mempunyai kekuatan supranatural yang sangat besar. Kendati demikian dia tak ingin menggunakan kekuatannya karena suatu alasan. Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film akan dibuka dengan memperlihatkan sosok misterius yang dikepung oleh banyak roh iblis. Namun hanya dengan sekali tatapan sosok misterius itu bisa menghancurkan mereka semua. Sebuah narasi kemudian menjelaskan kalau ada hal aneh di dunia yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Dan ketika seseorang mencoba melawan mereka, maka orang itu tak akan tertolong lagi dan terlempar ke dalam kegelapan. Walau begitu, masih ada beberapa orang yang terus berjuang melawan kekuatan kegelapan itu. Dan orang-orang menyebut mereka sebagai esper, yaitu orang yang memiliki kekuatan psikis atau kekuatan supranatural. Scene lalu berganti. Kita akan dikenalkan dengan seorang pria bernama Regen Arataka. Dia adalah seorang konsultan pengusir roh, atau lebih tepatnya orang yang dibayar untuk mengusir roh-roh jahat. Pada hari itu, Regen kedatangan seorang klien wanita yang memintanya untuk mengusir roh jahat di sebuah tempat. Wanita itu pun sangat terharu ketika akhirnya ada orang yang percaya padanya. Melihat itu, Regen lalu mengeluarkan jurus marketing tingkat tingginya dan mulai menawarkan berbagai pelayanan jasa dan bonus yang akan diberikannya kepada wanita itu. Namun pacar dari wanita itu secara tiba-tiba datang ke tempat itu dan merasa kalau Regen sudah melakukan sebuah penipuan. Dengan skill berbicaranya, Regen lalu coba meyakinkan pria itu dengan mengatakan kalau wajah pacarnya akan kembali normal jika berhasil mengusir roh jahat yang sudah menghantuinya. Hal itu lantas membuat pria itu sangat kesal karena tak ada yang salah dengan wajah pacarnya. Tak lama kemudian mereka lalu pergi ke tempat yang dituju. Namun pacar dari wanita itu kembali lagi mencurigai Regen sebagai penipu. Ketika Regen dengan penuh gaya menunjuk gedung yang salah yang akan mereka datangi. Begitu juga ketika Regen asal menuduh seorang pria berdagu aneh sebagai roh jahat. Kendati demikian, Regen masih bisa membuat berbagai alasan dan menipu sepasang kekasih itu. Sesaat berselang, mereka lalu sampai ke tempat yang dituju. Dengan aksinya, Regen lalu mulai memeriksa gedung kosong itu dan merasakan ada sesuatu yang sangat mengerikan. Namun ternyata itu hanyalah sekumpulan kecoa yang sama sekali tidak berbahaya. Hal itu kemudian membuat mereka berdua sangat yakin kalau Regen adalah seorang penipu dan tak mempunyai kekuatan psikis sama sekali. Namun secara tiba-tiba, sesosok roh jahat bernama penghancur plafon menampakkan dirinya kepada mereka. Dengan penuh gaya dan aksi, Regen langsung mengeluarkan jurus andalan lemparan garamnya untuk menyerang roh jahat itu. Namun hal itu sama sekali tak berdampak apa-apa padanya, karena Regen hanya menggunakan garam dapur biasa yang baru saja dia beli dari sebuah toko. Tak punya pilihan lagi, Regen lalu menghubungi seseorang dan memintanya untuk datang ke tempat itu. Tak lama kemudian seorang anak SMP berwajah datar namun penuh dengan aura pun datang ke tempat itu. Pada awalnya di saat melihat anak itu, roh jahat itu sangat meremehkannya. Namun secara tiba-tiba hanya dengan sekali tatapan roh jahat itu pun langsung dihancurkan olehnya sampai tak bersisa. Dia adalah Kageyama Shigeo atau lebih dikenal sebagai Mob. Mob sendiri merupakan murid Regen dan juga esper yang sebenarnya. Tak lama kemudian Regen lalu memberikan sedikit bayaran kepada Mob karena sudah membantunya. Mob kemudian bertanya kenapa Regen sampai memanggilnya, karena roh jahat yang baru saja dihancurkannya sangat lemah. Dengan rasa panik, Regen lantas berkata kalau dia tak ingin membuat orang-orang di sekitarnya terluka karena kekuatannya. Karena itulah dia memanggil Mob untuk mengatasi roh jahat yang lemah. Sebagai gurunya, Regen juga terus mengingatkan Mob agar selalu mengendalikan kekuatannya. Di jalan pulang, Mob lantas teringat dengan kata-kata Regen sebelumnya, yang mana dia meminta Mob berjanji agar tak menggunakan kekuatan psikisnya melawan orang lain. Di rumahnya, Mob tinggal bersama kedua orang tuanya dan adiknya yang bernama Ritsu. Tak jarang sang ibu memarahi Mob. Hal itu dikarenakan kebiasaan Mob yang selalu membengkokkan sendok dengan kekuatannya tanpa disengaja.
Sang ibu juga selalu meminta Mop untuk meniru sang adik yang sangat berprestasi di sekolah. Namun walau begitu, Ritsu selalu membela dan juga mendukung sang kakak. Mop dan Ritsu sendiri bersekolah di SMP garam yang ada di kota Rempah. Di sekolahnya, Mop secara diam-diam menyukai seorang gadis cantik yang bernama Subomi. Sementara gadis-gadis lainnya tak lebih seperti sayur di matanya. Saat berada di kelas, Mop selalu mendapat peringatan dari sang guru. Dia juga selalu ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya, dikarenakan dirinya sangat sulit untuk mengikuti pelajaran di kelasnya. Dalam hal olahraga dan fisik, Mop juga sungguh tak bisa berbuat apa-apa. Di saat pulang sekolah, Regen lalu menghubungi Mop dan meminta untuk bertemu dengannya. Tak lama kemudian mereka lalu berangkat menuju suatu tempat, yang mana mereka diminta untuk memeriksa sebuah terowongan berhantu yang sudah ditutup dan cukup terkenal. Yang mana sudah banyak para mahasiswa dan blogger yang menghilang setelah melakukan uji nyali di tempat itu. Kabarnya pada 30 tahun yang lalu ada sekelompok orang yang mati di tempat itu, dan roh mereka yang diyakini sudah menghantui terowongan itu. Sesaat kemudian mereka pun sampai di tempat yang dituju. Di saat melihat tempat itu, Mop langsung merasakan ada roh jahat yang berdiam di dalamnya. Dan betul saja, belum lama masuk ke dalam tempat itu, mereka langsung dikepung oleh belasan roh jahat. Tanpa banyak basa-basi, Mop kemudian langsung menghancurkan roh-roh jahat itu. Sementara Regen yang ketakutan dengan cepat hendak keluar dari dalam tempat itu. Namun secara tiba-tiba, langkahnya langsung dihentikan oleh roh jahat bertubuh besar yang bernama Bos. Awalnya Regen sangat meremehkannya karena roh jahat itu terlihat seperti seorang pegulat. Namun Mop mengatakan kalau roh jahat itu adalah bos dari roh-roh jahat yang baru saja dihancurkannya. Mendengar itu kemudian membuat Regen sangat panik walau sudah berusaha untuk tenang. Sedangkan roh jahat bos yang sangat marah kemudian menceritakan bagaimana dia bisa tewas di tempat itu. Yang mana pada 30 tahun yang lalu dia bersama geng motornya melewati terowongan itu. Namun tiba-tiba orang yang berada paling depan terpeleset karena sebuah kulit pisang, dan mengakibatkan kecelakaan yang membuat mereka semua tewas di tempat itu. Dengan penuh kemarahannya, roh jahat bos lalu hendak menyerang Regen. Beruntungnya Mop langsung membuat sebuah perisai untuk melindunginya. Keadaan pun berbalik dan membuat roh jahat bos sangat panik. Dengan penuh gaya, Regen lalu menggunakan jurus pukulan pengusir garamnya kepada roh jahat itu. Namun pukulannya tak berasa sama sekali. Beruntungnya di saat yang bersamaan, Mop langsung menyerang roh jahat itu sampai membuatnya mengecil. Roh jahat bos pun akhirnya mengaku kalau dia tak ada apa-apanya dibandingkan roh jahat sebenarnya yang ada di dalam terowongan itu. Yang mana dia sendiri sebenarnya diperintah untuk menakuti orang yang melewati terowongan itu. Namun awalnya Regen tak percaya dan menganggapnya sebagai penipu yang ingin mencari belas kasihan. Namun tidak dengan Mop yang langsung memeriksa terowongan itu lebih dalam lagi. Dan benar saja sesosok monster iblis besar tiba-tiba menghadang Mop dan juga langsung memakannya. Namun tanpa diduga, Mop bisa menghancurkan monster iblis itu dari dalam tubuhnya sendiri. Mop lalu kembali dan mengatakan kalau roh jahat itu sama sekali tidak terlalu kuat. Atas hal itu, roh jahat bos pun sangat berterima kasih kepada Mop karena dia dan teman-temannya akhirnya bisa pergi dengan tenang. Namun sebelum pergi, Mop lalu mengembalikan foto roh jahat bos bersama teman-temannya. Hal itu lantas membuat roh jahat bos sangat terharu, dan akhirnya dia dan teman-temannya bisa pergi dengan tenang. Setelah kejadian itu, Mop kembali bertanya kenapa Regen tak melakukan apa-apa saat di terowongan. Dan lagi-lagi Regen beralasan kalau mereka hanya lalat kecil yang cocok bagi Mop. Pada keesokan harinya, Regen kedatangan seorang klien lelaki parubaya, yang mana pria itu mengeluh selalu ada yang menimpa bahunya. Regen lalu berkata kalau pria itu sudah terkena kutukan one click situs dewasa, yang mana orang lain sudah mengutuk dirinya di saat membuka situs dewasa. Awalnya pria itu tak percaya dengan perkataan Regen. Regen lalu kembali menggunakan jurus marketing dan tipu dayanya kepada pria itu. Dia juga menggunakan jurus tumbukan sihirnya untuk menyembuhkan pria itu. Dan tanpa diduga, Regen berhasil menyembuhkan pundak pria itu dan membuatnya sangat puas. Namun Regen cukup kesal ketika Mop menyebutnya sebagai pemijitan di saat menagih bayaran dari pria itu. Setelah itu Mop lalu hendak mengatakan sesuatu yang sudah lama dipikirkannya kepada Regen. Hal itu lantas membuat Regen sangat panik dan berpikir kalau Mop sudah sadar kalau bayarannya sangat kecil. Terlebih lagi jika Mop sampai mengetahui kalau dirinya hanyalah seorang penipu yang mengaku sebagai esper. Namun ternyata Mop mengatakan kalau dia hanya ingin melakukan hal lain yang berbeda dari kegiatan sehari-harinya. Mendengar itu Regen lantas menyarankan beberapa kegiatan kepada Mop. Namun Mop sama sekali tak tertarik dengan semua yang dikatakannya. Di sekolah garam sendiri terdapat sebuah klub bernama telepati,
yang berisikan murid-murid pemalas yang diketuai oleh seorang gadis bernama Kurata Tome. Karena ketidakjelasan klub itu, salah satu anggota mereka lalu keluar dan mengundurkan diri. Tak lama kemudian, wakil ketua OSIS yang bernama Tokugawa lalu mendatangi mereka. Dia berkata akan membubarkan klub telepati karena salah satu anggota mereka sudah keluar. Ditambah lagi, ruangan itu akan diberikan dan dipakai oleh klub yang baru saja dibentuk. Namun jika tak mau hal itu terjadi, mereka harus segera mencari anggota baru dan melaporkannya pada Tokugawa pada esok harinya. Setelah itu, Tome lalu menyemangati para anggota klubnya untuk segera mencari anggota baru. Satu persatu kelas kemudian mereka datangi. Namun di saat mendengar nama klub mereka, tak ada satupun orang yang mau bergabung. Setiap orang yang mereka datangi malah merasa jijik di saat mendengar nama klub mereka. Hal itu kemudian membuat mereka semua sangat putus asa. Namun tiba-tiba Inukawa mendapatkan sebuah ide. Tak lama berselang, dia lalu membawa Mob kepada teman-teman klub telepatinya. Setelah itu, Tome lalu memperkenalkan dirinya dan juga klubnya kepada Mob. Dia juga meminta Mob untuk bergabung dengan klub telepati mereka. Namun Mob langsung menolaknya dan berkata kalau dia tak ada waktu karena harus bekerja di kantor konsultan pengusiran setan sepulang sekolah. Namun Tome terus memohon kepadanya. Melihat itu, Mob lalu coba meminta izin kepada Regen untuk bergabung pada klub tersebut. Namun Regen tidak menyetujuinya dan meminta Mob untuk mengakhiri urusannya dengan klub aneh tersebut. Namun setelah melihat Tome yang menangis, Mob berkata akan mempertimbangkannya. Sementara itu, Regen kembali mengingatkan Mob dengan berkata kalau mereka hanyalah sekelompok pemalas yang tak ingin kehilangan ruangan untuk bersantai. Sepulang sekolah, Mob dan Regen lalu pergi ke suatu tempat untuk melakukan sebuah misi pengusiran setan. Mereka juga harus berdandan seperti wanita karena tempat yang mereka tuju adalah SMA khusus perempuan. Namun tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika dua orang penjaga menghentikan dan mencurigai mereka berdua. Namun anehnya, kedua penjaga itu percaya kalau Mob adalah seorang wanita, namun tidak dengan Regen. Setelah itu, Mob kemudian naik ke atap sekolah itu untuk menemui orang yang sudah menyewa jasa mereka. Namun di tempat itu, Mob malah bertemu dengan beberapa gadis berandalan. Beruntungnya tak lama kemudian, dua orang siswi yang menyewa jasa mereka datang ke tempat itu. Kedua gadis itu lalu mengatakan kalau sekolah mereka sudah dihantui, seperti buku-buku yang menghilang secara misterius, dan juga adanya suara-suara aneh yang mereka dengar. Bahkan seorang siswi pernah melihat bra yang melayang-layang. Mereka juga yakin kalau semua itu adalah ulah dari roh jahat. Karena itulah mereka menyewa jasa pengusir roh yang paling murah di sekitar sekolah mereka. Sementara pihak sekolah sendiri tak mau mendengarkan keluhan mereka. Pada awalnya, kedua gadis itu sangat tak yakin dan sangat meremehkan Mob setelah melihat Mob gemetaran berhadapan dengan gadis berandalan sebelumnya. Sampai secara tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan dari dalam toilet. Seorang siswi kemudian berkata kalau ada sesuatu yang baru saja mengintipnya. Mendengar itu, Mob lalu mulai memeriksa dan mengikuti kemana roh jahat itu pergi. Hingga mereka pun sampai ke sebuah gedung olahraga. Dengan kekuatannya, Mob lalu membuat sebuah perisai untuk menjebak roh jahat itu di dalam tempat itu. Dan benar saja, di saat memasuki tempat itu, sosok iblis hijau besar langsung menampakkan wujudnya kepada mereka semua. Dia juga sangat marah karena Mob sudah menjebaknya di tempat itu. Karena hal itu, dia pun langsung menyerang Mob. Namun iblis hijau itu bukanlah tandingan bagi Mob. Dengan mudah Mob bisa menahannya dan bahkan sampai memotong kedua tangan roh jahat itu. Setelah itu, dalam hitungan detik Mob langsung menghancurkannya. Karena aksinya itu, Mob pun langsung mendapat sorakan dari gadis-gadis di tempat itu. Sementara itu, sebelum pergi, roh jahat itu lantas berkata kalau dia juga sama seperti Mob, yang mana mereka sama-sama pecundang di masa muda mereka. Perkataan itu kemudian membuat Mob kepikiran bahkan sampai pulang ke rumahnya. Pada keesokan harinya, Mob kemudian mendatangi klub telepati dan hendak menandatangani formulir pendaftaran. Namun secara tiba-tiba mereka langsung dihentikan oleh Tokugawa. Dia berkata kalau ruangan itu akan diambil alih oleh klub pengembangan diri yang baru saja dibentuk. Tome lantas berkata kalau mereka sudah mendapat anggota baru, yaitu Mob. Mendengar itu, Tokugawa lalu mulai menanyai tujuan Mob bergabung dengan klub telepati. Mob lantas berkata kalau dia hanya ingin menjalani hidup yang tenang. Tokugawa kemudian membalas kalau klub telepati hanyalah kumpulan pemalas yang tak ingin melakukan apa-apa. Dia lalu bertanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Mob. Pertanyaan itu lantas membuat Mob tersadar kalau kehidupannya selama ini tidak menyenangkan. Namun walau begitu, dia masih memiliki sebuah impian, yaitu bisa menjalin hubungan kekasih dengan Subomi cinta pertamanya.
Sewaktu kecil Mob sebenarnya selalu bermain bersama dengan Tsubomi. Dia juga memperlihatkan kepada Tsubomi apa yang bisa dilakukannya dengan kekuatan psikisnya. Namun lambat laun Tsubomi semakin bosan kepadanya. Dengan penuh percaya diri Mob kemudian setuju untuk bergabung, namun tidak dengan klub telepati, melainkan bergabung dengan klub pengembangan diri yang baru saja dibentuk. Melihat semangat Mob yang berapi-api, mereka pun langsung menyetujuinya. Sebelumnya kita sudah melihat Mob yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan klub pengembangan tubuh, yang ternyata semua itu dilakukannya untuk membentuk tubuhnya agar bisa menarik perhatian Tsubomi. Namun sayangnya Mob tak sanggup mengikuti latihan keras yang dilakukan oleh para anggota klub barunya itu. Tak jarang Mob jatuh pingsan dan selalu dititipkan kepada Tome dan teman-temannya. Sementara itu klub telepati sendiri sangat berterima kasih kepada klub pengembangan tubuh karena masih diizinkan untuk memakai ruangan mereka. Setelah itu Tome kemudian bertanya apa alasan Mob bersusah payah bergabung dengan klub pengembangan tubuh. Mob lantas berkata kalau dia hanya ingin membentuk kekuatan fisiknya, karena selama ini dia selalu mengandalkan kekuatan supranaturalnya. Namun Tome malah tak percaya kalau ada orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Mendengar perkataan itu, Mob langsung menunjukkan salah satu kekuatan telekinesisnya kepada mereka semua. Hal itu lantas sangat mengejutkan mereka. Namun Tome yang melihat itu serasa mendapat sebuah pencerahan. Dengan penuh semangat dia kemudian mengajak Mob untuk bekerja sama melakukan penelitian telepati bersamanya. Karena selama ini dia sudah membaca semua buku panduan tentang telepati namun usahanya sia-sia. Namun sayangnya Mob langsung menolaknya, karena dia harus melakukan latihan angkat beban setelah itu. Hal itu dilakukannya agar dirinya bisa menarik dilihat oleh orang lain. Namun Tome yang mendengar itu malah mengatakan kalau Mob sebenarnya hanya ingin menjadi terkenal. Tome berkata kalau otot tak akan bisa membuat Mob menjadi terkenal, melainkan menggunakan telepati untuk membaca pikiran wanita adalah jurus yang paling ampuh. Sepulang sekolah, Mob kemudian pergi menemui Regen dan menanyai tentang telepati kepadanya. Sayangnya Regen sama sekali tak mengetahui tentang telepati, apalagi sampai bisa menggunakannya. Setelah itu saat di jalan pulang, Mob secara tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita bertopeng sangat aneh. Wanita itu kemudian mulai bertanya tentang semua masalah yang dialami oleh Mob, hingga sampai ke masalah percintaannya. Hal itu kemudian membuat Mob sangat terkejut. Wanita itu lalu mengajak Mob untuk ikut dengannya, dengan iming-iming akan membuat Mob menjadi terkenal. Mob yang sangat polos pun menurut begitu saja. Wanita misterius itu kemudian membawa Mob pergi ke suatu tempat, di mana di sana ada sebuah aliran kepercayaan yang baru berumur 1 bulan, yang bernama aliran tertawa terbahak-bahak. Aliran mereka sendiri diketuai oleh seorang pria yang bernama Tuan Lesung Pipi, yang mempunyai kekuatan misterius dan bisa membuat semua orang tertawa bahagia. Setibanya di tempat itu, Mob melihat semua orang menggunakan topeng yang sama seperti wanita itu. Sesaat kemudian Mob lalu dibawa ke atas panggung. Namun secara kebetulan teman sekelas Mob yang bernama Misato juga ada di tempat itu, bersama dengan seorang pria parubaya yang baru dipecat dari pekerjaannya. Sesaat berselang si Tuan Lesung Pipi lalu datang ke tempat itu. Dan anehnya kedatangannya langsung membuat semua orang-orang bertopeng di tempat itu tertawa bahagia. Mereka bertiga yang melihat itu pun sungguh tak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah itu si Tuan Lesung Pipi lalu mengenalkan mereka bertiga kepada semua orang di tempat itu. Dia juga menjelaskan tujuan aliran kepercayaan yang dipimpinnya, yang mana dia hendak membuat semua orang bahagia dengan tertawa sepuasnya. Sesaat kemudian si pria parubaya lalu dipakaikan topeng seperti yang mereka pakai. Sementara itu Misato langsung menolaknya dan berkata kalau dia sebenarnya adalah reporter dari surat kabar di sekolahnya, yang ingin mengungkapkan cara jahat seperti hipnotis dan cuci otak yang digunakan oleh aliran kepercayaan itu untuk mengajak orang-orang bergabung dengan mereka. Namun secara tiba-tiba Misato tak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika topeng pria parubaya itu dibuka, dia malah tertawa sangat bahagia. Si Tuan Lesung Pipi lantas berkata kalau pria itu sudah mendapatkan kebahagiaannya. Misato yang sangat panik pun merasa ada yang tidak beres di tempat itu. Dia lalu meminta maaf dan memohon untuk dibiarkan pergi dari tempat itu. Namun sialnya si Tuan Lesung Pipi tak membiarkannya pergi begitu saja, dan langsung memakaikan sebuah topeng kepada Misato. Dan secara tak terduga, dalam hitungan detik Misato seakan dipaksa tertawa setelah menggunakan topeng itu, walau dia sebenarnya tak ingin tertawa. Namun anehnya topeng itu sama sekali tak berdampak apa-apa kepada Mob.
Mob juga baru sadar kalau aliran itu bukan untuk membuat orang menjadi terkenal. Dia kemudian hendak pergi dari tempat itu. Melihat itu, si Tuan Lesung Pipi dan semua orang pun sangat terkejut karena mob sama sekali tak tertawa setelah menggunakan topeng itu. Si Tuan Lesung Pipi kemudian langsung menghentikan dan membujuk mob untuk bergabung bersama mereka dengan mengatakan kalau mob akan kehilangan kehidupannya jika menjalani hidup dengan wajah datar seperti itu seterusnya. Namun mob masih menolaknya. Tak ada pilihan lagi, si Tuan Lesung Pipi lalu menantang mob untuk bermain kontes menatap. Namun mereka harus meminum susu terlebih dahulu, dan orang yang pertama tertawa yang akan kalah. Tapi sesaat kemudian, semua orang yang dilawan mob sama sekali tak bisa membuat mob tertawa sedikit pun. Melihat itu, si Tuan Lesung Pipi lalu turun tangan untuk melawan mob. Namun secara licik dia sudah mencampurkan sesuatu ke dalam susu yang diminum oleh mob. Alhasil mob pun langsung memuntahkannya. Si Tuan Lesung Pipi kemudian berkata kalau mob sudah kalah dan juga tertawa. Namun mob merasa kalau dia tak tertawa sedikit pun. Mob yang mulai kesal kemudian mengeluarkan sedikit kekuatannya dan membuat semua orang-orang di tempat itu langsung sadarkan diri. Si Tuan Lesung Pipi yang melihat mereka juga menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka kembali tertawa di dalam kendalinya. Tak ada pilihan lagi. Si Tuan Lesung Pipi lalu hendak menggunakan juga kekuatannya kepada mob. Tapi sebelum itu dia meminta mob untuk membaca suasana di sekitarnya. Kata-kata itu lantas membuat mob teringat dengan masa kecilnya, yang mana dia selalu bersikap murung dan sangat pendiam di saat semua teman-temannya tertawa bahagia. Tsubomi yang melihat itu kemudian meminta mob untuk membaca suasana di sekitarnya. Sesaat kemudian si Tuan Lesung Pipi lalu menggunakan kekuatannya kepada mob. Namun lagi-lagi sedikit pun wajah mob tak berubah sama sekali, selain wajah datar tanpa ekspresi yang ada pada wajahnya. Hal itu lantas membuat si Tuan Lesung Pipi sangat kesal. Dia pun akhirnya tersadar kalau mob ternyata memiliki kekuatan supranatural. Begitu juga dengan mob yang sudah menyadari kalau si Tuan Lesung Pipi bukanlah manusia dan juga memiliki kekuatan supranatural sama seperti dirinya. Setelah itu si Tuan Lesung Pipi lalu memerintahkan semua pengikutnya untuk menyerang mob. Namun secara tiba-tiba, mob tak bisa lagi memendam rasa emosinya yang sudah ditahannya selama ini. Dia kemudian langsung mengempaskan mereka semua. Mob juga menantang si Tuan Lesung Pipi untuk bertarung menggunakan kekuatan penuhnya, daripada bersusah payah membuat mob untuk tertawa. Mendengar itu, si Tuan Lesung Pipi lalu menunjukkan wujud aslinya kepada mob yang bernama Roh Jahat Lesung Pipi. Setelah itu dia kemudian langsung menyerang mob. Namun dia sama sekali bukanlah tandingan bagi mob. Dengan hanya berdiam diri, mob bisa menahan serangannya dan membuatnya terluka. Bahkan kekuatan penuhnya tak ada apa-apanya bagi mob. Mob kemudian memperingatkannya agar jangan sampai memancing emosinya keluar. Namun Roh Jahat Lesung Pipi tak mau menyerah. Dia kemudian menembakkan sinar laser dari mulutnya kepada mob. Dan lagi-lagi serangan itu sedikit pun tak bisa melukai mob. Setelah itu mob kemudian langsung menghancurkan Roh Jahat Lesung Pipi itu hanya dengan menggunakan jari-jarinya. Beberapa saat kemudian mob menceritakan semua kejadian itu kepada Regen dan juga meminta saran dan nasihat darinya. Namun Regen malah berkata kalau mob tak perlu memikirkan apa-apa karena mob sudah menyelamatkan semua orang dari Roh Jahat itu. Pada keesokan paginya, terlihat geng SMP Garam yang diketuai oleh Onegawara baru saja menghajar geng SMP Cuka Hitam yang diketuai oleh Edano. Tak punya pilihan lagi, Edano lalu menghubungi ketua mereka yang sebenarnya, yang bernama Hanazawa Teruki. Dan tanpa diduga, sesaat kemudian Onegawara bersama anggota gengnya langsung dihabisi oleh Teruki dalam sekejap. Sementara itu di rumahnya, mob yang baru saja terbangun langsung disambut oleh sosok roh hijau yang kecil, yang ternyata dia adalah Roh Jahat Lesung Pipi yang sudah dikalahkan oleh mob sebelumnya. Dia kemudian membujuk mob bekerja sama untuk menguasai dunia, seperti tujuan awalnya di saat membentuk aliran sesat yang sudah dihancurkan oleh mob sebelumnya. Mendengar ide yang sangat konyol itu, mob lalu hendak memusnahkan si Lesung Pipi dari muka bumi. Hal itu lantas membuat si Lesung Pipi sangat ketakutan. Dia berkata tak ingin meninggalkan dunia dan berjanji tak akan berbuat jahat lagi, walau itu hanya akting pura-puranya semata.
Mob yang berbaik hati pun membiarkannya untuk tetap hidup, asal dia tak membuat masalah di rumah dan juga di sekolah Mob. Sementara itu di kantornya Regen kedatangan seorang klien yang ingin menghapus roh jahat yang ada di dalam fotonya. Dengan penuh semangat, Regen kemudian menggunakan teknik spesialnya, yaitu menggunakan software komputer untuk menghapus sosok aneh yang ada di dalam foto itu. Sesaat berselang, Mob bersama si lesung pipi lalu mendatanginya. Si lesung pipi pun sangat terkejut di saat mengetahui kalau pria aneh di depan mereka adalah guru Mob. Si lesung pipi juga sadar kalau Regen selama ini sudah memanfaatkan Mob, karena Regen sendiri hanyalah manusia biasa. Di tempat itu, Mob kemudian meminta saran kepada Regen untuk melakukan apa kepada si lesung pipi yang selalu mengikutinya. Namun tentu saja Regen tak bisa melihatnya. Dia lalu beralasan kalau si lesung pipi hanyalah serangga kecil baginya, sampai Regen samar-samar melihatnya. Regen kemudian menyarankan Mob untuk melakukan apa saja yang disukainya kepada si lesung pipi. Sementara itu di SMP Garam, Misato mulai bertanya banyak tentang Mob kepada Ritsu. Awalnya Ritsu tak ingin meladeninya, namun Misato berkata kalau ada hal menarik yang terjadi dengan Mob dan juga dirinya. Setelah mendengar itu, Ritsu pun mau menceritakan tentang kekuatan yang dimiliki oleh Mob kepadanya. Dia berkata kalau sejak kecil Mob sudah menjadi panutannya, walau Mob sudah lama tak menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Mendengar itu, Misato lalu hendak menuliskan tentang Mob yang didengarnya dari Ritsu pada surat kabar sekolah mereka. Namun Ritsu tak setuju dan langsung menolaknya. Ritsu sendiri sebenarnya sangat mengagumi dan juga terobsesi dengan kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Mob. Sebagai adiknya, dia juga berpikir dan berharap akan memiliki kekuatan yang sama dengan sang kakak. Pada keesokan paginya, Ritsu lalu bertanya kenapa Mob tak lagi menggunakan kekuatannya. Mob yang mendengar itu lantas berkata kalau dia tak ingin menggunakan kekuatannya dalam kehidupan sehari-harinya. Alih-alih menggunakan kekuatannya, Mob malah sangat iri dengan sang adik yang bijaksana dan juga sangat berprestasi di sekolahnya. Bahkan kekuatan psikisnya tak bisa membantu Mob di saat ujian matematika. Sementara itu di sisi lain, Onigawara yang sudah dihajar babak belur kemudian datang menemui klub pengembangan tubuh. Kedatangannya sendiri untuk meminta bantuan klub berotot itu untuk mengajar geng SMP Cuka Hitam yang sudah menghabisi mereka. Namun permintaan Onigawara langsung ditolak. Hal itu dikarenakan klub pengembangan tubuh sendiri merupakan klub yang cinta damai dan juga sangat anti dengan kekerasan. Tapi di saat yang bersamaan, Onigawara mendapatkan sebuah ide. Di saat dia melihat Mob yang bertubuh sangat ceking ada di antara pria berotot itu. Di saat berada di lokernya, Mob secara aneh mendapatkan sebuah surat cinta dari seorang wanita. Sontak saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Namun si lesung pipi memperingatkan Mob kalau itu adalah surat cinta palsu. Dan betul saja ternyata itu adalah surat cinta palsu buatan Onigawara yang meminta Mob untuk ketemuan di taman di sekitar sekolah mereka. Dan konyolnya lagi, Mob percaya begitu saja, walau si lesung pipi sudah memperingatkannya. Di sisi lain, Onigawara juga mengirim surat tantangan kepada geng SMP Cuka Hitam di tempat yang sama yang juga didatangi oleh Mob. Dan betul saja tak lama kemudian Mob bertemu dengan anak-anak geng dari SMP Cuka Hitam. Dia pun langsung disekap oleh mereka. Sebagai pelengkap, Onigawara juga mengirim surat palsu penculikan yang dilakukan oleh geng SMP Cuka Hitam kepada klub pengembangan tubuh. Hal itu kemudian membuat Kapten Musashi selaku ketua mereka sangat marah. Sementara itu, Mob yang sudah disekap sungguh tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka lalu menjadikan Mob sebagai sandera untuk memancing Onigawara datang ke tempat itu. Walau si lesung pipi sudah membujuknya, namun Mob tetap saja tak mau menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri. Sesaat kemudian teman-teman Mob dari SMP Garam pun sudah tiba di tempat itu. Namun orang yang datang bukanlah Onigawara seperti harapan mereka, melainkan Kapten Musashi bersama dengan anggota klub pengembangan tubuhnya. Hal itu kemudian membuat Edano dan semua anggota gengnya sangat terkejut ketika melihat banyak anggota gengnya sudah diajar dalam sekejap. Terlebih lagi ketika mengetahui kalau Mob adalah teman dari sekelompok pria berotot itu. Edano pun tersadar kalau Onigawara sudah menipu dan menjebaknya. Kendati demikian, Edano yang sangat kesal kemudian memerintahkan semua anggotanya untuk menyerang Kapten Musashi bersama anggota klub pengembangan tubuhnya. Namun mereka sama sekali bukanlah tandingan bagi kelima pria berotot itu. Alhasil mereka semua pun dihajar sampai babak belur. Namun sesaat kemudian ketua mereka yang sebenarnya yaitu Teruki pun tiba di tempat itu.
Kapten Musashi lalu berkata kalau urusan mereka sudah selesai dan mereka juga akan segera pergi dari tempat itu. Namun Teruki tak membiarkan mereka pergi begitu saja. Secara tiba-tiba dia kemudian langsung menyerang Kapten Musashi dan teman-temannya. Dan secara mengejutkan, Teruki bisa menjatuhkan mereka semua hanya dengan beberapa pukulan. Di saat yang bersamaan juga Onigawara lalu muncul dan langsung menyerangnya. Namun anehnya semua pukulan yang dilayangkan Onigawara sedikit pun tak bisa mengenai Teruki. Setelah itu Teruki lalu mengeluarkan sedikit kekuatannya dan langsung memukul Onigawara sampai terkapar. Dan kini hanya tinggal Mob seorang diri. Mob kemudian memperingatkan Teruki agar tidak menggunakan kekuatannya kepada manusia biasa. Setelah itu Mob lalu menggunakan kekuatan psikisnya untuk membuka tali yang mengikatnya. Teruki yang melihat itu pun sangat terkejut. Dia sangat tak menyangka ada orang lain yang memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya. Terlebih lagi di saat melihat selisung pipi yang selalu menempel pada Mob. Setelah itu Teruki kemudian hendak menguji siapa yang terkuat di antara mereka. Dan secara tiba-tiba dia langsung menyerang Mob. Namun Mob sama sekali tak merasakannya. Mob malah bingung kenapa Teruki menyerangnya padahal dia tak melakukan apa-apa. Tak berhenti sampai di situ. Teruki kembali menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menyerang Mob. Tapi Mob sama sekali tak ingin bertarung melawan Teruki. Karena dia selalu mengingat pesan Regen agar dirinya tak menggunakan kekuatan psikisnya untuk melawan dan menyakiti orang lain. Namun Teruki tak memperdulikannya dan terus mengajar Mob. Si lesung pipi yang sangat kesal melihat Teruki lantas coba menghentikannya. Dia kemudian menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk berubah wujud dan juga hendak memberikan pelajaran kepada Teruki. Namun secara tiba-tiba, Teruki langsung memusnahkan selesung pipi dalam sekejap. Di saat melihat itu Mob lantas teringat saat-saat bersamanya dengan selesung pipi. Namun walau begitu Mob sama sekali tak merasakan apa-apa dan tetap memasang wajah datarnya. Yang kemudian hal itu membuat Teruki sangat kesal dan langsung menyerang Mob menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan saking dahsyatnya seluruh bangunan yang ada di tempat itu sampai hancur dibuatnya. Namun Mob masih tetap pada pendiriannya dan tak melakukan perlawanan sedikit pun. Setelah itu Teruki lalu menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk membunuh Mob menggunakan pisau. Walau dia sebenarnya tak ingin membunuh Mob dan hanya ingin memancing Mob untuk mengeluarkan kekuatannya. Namun secara tak terduga, Mob membuat sebuah perisai untuk melindungi dirinya dan memantulkan pisau itu kembali kepada Teruki. Secara tak sengaja pisau-pisau itu malah mencukur sampai botak sebagian kepala Teruki. Hal itu kemudian membuat Teruki sangat marah. Dan kali ini dia betul-betul sangat ingin membunuh Mob. Sementara itu Mob hanya bisa berlindung di balik perisai kecil yang dibuatnya. Sesaat Teruki lalu mulai menyombongkan dirinya kepada Mob dengan berkata kalau dirinya adalah orang pilihan dan Mob sebagai musuhnya. Namun Mob malah berkata kalau mereka berdua sebenarnya sama, yaitu seorang pecundang tanpa kekuatan psikis mereka. Mendengar perkataan itu lantas membuat Teruki semakin marah lagi. Dengan rasa amarahnya dia kemudian hendak membunuh Mob dengan cara mencekiknya. Dan lagi-lagi Mob sama sekali tak melakukan perlawanan. Hal itu kemudian membuat Teruki tak mengerti dengan jalan pikiran Mob. Di saat-saat seperti itu Mob lalu mengingat kembali masa lalunya bersama dengan sang adik, yang mana mereka pernah dipalak dan diganggu oleh beberapa orang berandalan. Pada saat itu Mob secara tak sengaja melukai ketiga preman itu dan juga adiknya dengan kekuatan psikisnya. Beberapa saat kemudian Mob akhirnya jatuh tak sadarkan diri akibat cekikan Teruki. Melihat itu Teruki lalu hendak pergi meninggalkan Mob. Namun secara tiba-tiba Mob tiba-tiba terbangun dengan wujud dan kekuatan penuhnya. Bahkan hanya dengan tatapannya saja Mob sampai merobek seluruh pakaian Teruki dan juga membuatnya berlutut. Namun anehnya hal itu malah membuat Teruki sangat senang karena Mob akhirnya menggunakan kekuatannya. Namun tidak ketika Teruki menyadari kalau Mob sedang tak sadarkan diri. Kepanikannya pun semakin bertambah ketika Mob mulai menyerap kekuatan Teruki. Hal itu kemudian membuat Teruki tersadar
kalau dia tak seharusnya membangunkan apa yang ada di dalam diri Mop. Perlahan-lahan semua yang ada di tempat itu pun mulai terangkat ke langit. Begitu juga dengan Teruki. Saking takutnya, Teruki pun akhirnya mengaku salah dan berjanji tak akan menggunakan kekuatannya lagi melawan manusia biasa. Dia juga sadar kalau dirinya juga hanyalah manusia biasa. Sesaat kemudian Mop akhirnya sadarkan diri. Dia pun hanya bisa menangis, menyadari kalau dirinya gagal untuk berubah. Terlebih lagi karena sudah membuat bencana karena kekuatannya. Setelah itu Teruki kemudian mendatangi Mop dan hendak mengatakan sesuatu kepadanya. Namun tiba-tiba para anggota klub pengembangan tubuh menghentikan pembicaraan mereka dan mengajak Mop untuk kembali. Sementara Edano bersama anggota gengnya tak punya pilihan lagi selain melarikan diri. Di saat melihat bos mereka sudah dikalahkan dalam keadaan telanjang. Sebelum pulang ke rumah, Mop mencari keberadaan Selusung Pipi. Namun dia tak kunjung menemukannya. Di saat berada di rumah, Mop secara tiba-tiba meminta maaf kepada Ritsu atas apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu di saat Mop hilang kendali atas kekuatannya. Namun sang adik tak terlalu menghiraukannya dan berkata kalau sang kakak hanya coba melindungi dirinya dari preman berandalan yang mengganggunya pada saat itu. Tak lama berselang, Ritsu menonton berita tentang fenomena supranatural reruntuhan bangunan yang berterbangan ke langit, yang mana itu adalah akibat pertarungan Mop dan Teruki sebelumnya. Namun Ritsu tak percaya kalau sang kakak yang sudah melakukannya. Di saat sedang tidur, Ritsu tiba-tiba saja terbangun dari mimpinya, yang mana di dalam mimpinya sendiri sang kakak menunjukkan apa yang bisa dilakukannya dengan kekuatannya. Setelah itu Ritsu kemudian coba mengeluarkan kekuatan supranaturalnya seperti sang kakak. Namun lagi-lagi usahanya tak berhasil. Sementara itu di lain sisi, Mop dan Regen kedatangan seorang klien yang bernama Hitoshi, yang mana pria itu hendak menghubungi ayahnya yang sudah meninggal. Dengan skill tipu dayanya, Regen lalu berpura-pura menjadi ayah dari pria itu. Dan konyolnya Hitoshi percaya begitu saja. Dengan rasa amarahnya, Hitoshi lalu menanyakan sandi berangkas yang ditinggalkan oleh sang ayah. Tentu saja Regen sama sekali tak mengetahui tentang hal itu. Tak punya pilihan lagi, Regen lantas mengeluarkan jurus tinju andalannya untuk membuat pria itu jatuh pingsan. Namun Regen berkata kalau itu hanyalah pertahanan diri yang dibuatnya. Mop yang mendengar itu lantas berpikir kalau apa yang dilakukannya pada Teruki dan sekolah mereka termasuk juga dalam pertahanan diri. Namun semua itu terjadi ketika Mop tak sadarkan diri. Mop kemudian berkata jika ia tak ingin menggunakan kekuatannya lagi. Mendengar itu, Regen lantas coba memberikan semangat kepada Mop dengan berkata kalau Mop sudah menyelamatkan banyak orang menggunakan kekuatannya. Dia juga berkata kalau Mop akan baik-baik saja. Sementara itu di SMP Garam, Onigawara memperkenalkan sistem ketua bayangan kepada anggota gengnya, yang mana mereka hendak menjadikan orang yang sudah mengalahkan Teruki menjadi ketua bayangan mereka, walau mereka belum mengetahui siapa orang yang sudah mengalahkan Teruki. Di lain tempat, Mezato coba menginterogasi dan mulai mencurigai Mop sebagai orang yang sudah mengakibatkan kekacauan di SMP Cuka Hitam. Namun Mop sama sekali tak mau membuka suara akan hal itu. Sementara itu di tempat lain, Onigawara bertanya kepada Kapten Musashi siapa orang yang sudah mengalahkan Teruki. Namun Kapten Musashi tak ingin menjawabnya karena dia dan anggota klubnya tak menyukai dan tak ingin lagi terlibat dalam kekerasan. Saat di jalan, Onigawara secara kebetulan bertemu dengan Mop. Dia kemudian meminta maaf kepada Mop dan mengaku kalau dialah yang sudah membuat Mop diculik oleh geng dari SMP Cuka Hitam. Namun tanpa mereka sadari, secara diam-diam pembicaraan mereka sedang didengar oleh Ritsu. Tak lama berselang, OSIS sekolah yang diketuai oleh Kamuro sedang mengadakan rapat bulanan, dan Ritsu adalah salah satu di antara mereka. Sebagai anggota yang terpintar, Ritsu lalu dimintai pendapat tentang kegiatan apa yang akan mereka lakukan pada bulan ini. Ritsu lantas berkata kalau mereka perlu menegur para siswa berandalan yang ada di sekolah mereka untuk menciptakan suasana sekolah yang damai dan tentram. Di jalan pulang, Ritsu tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria misterius yang bernama Mitsura Kenji. Dia lalu memberikan sebuah kartu undangan kepada Ritsu untuk datang ke tempat penelitiannya guna meningkatkan kekuatan psikisnya. Ternyata hal itu dikarenakan Kenji berpikir kalau Ritsu adalah Mop. Pada keesokan harinya, Ritsu kemudian datang ke tempat yang dituju. Di tempat itu diperlihatkan banyak ilmuwan yang sedang melakukan penelitian di sebuah tempat yang bernama Lab Kebangkitan. Setelah itu, Ritsu kemudian dibawa ke tempat di mana para bocah-bocah esper berada.
Namun ternyata mereka tak lebih seperti kumpulan bocah ingusan, seperti Hoshino Takeshi yang harus bersusah payah untuk membengkokkan sebuah sendok. Ada juga Kurosaki Rei yang dapat meramal dan menebak kumpulan kartu, walau tingkat keberhasilannya hanya 60% saja. Begitu juga dengan bocah lainnya yang bernama Asashigo, yang harus berjuang keras demi menyalakan sedikit api pada jarinya. Dan terakhir adalah kakak beradik yang bernama Daichi dan Kaito, yang mempunyai kekuatan telepati untuk saling berkomunikasi walau saling terpisah. Setelah itu Kenji lalu mengenalkan Ritsu kepada mereka semua. Sementara Kenji sendiri merupakan anak orang kaya namun dia tak memiliki bakat apa-apa. Kendati demikian dia sangat ingin menjadi seorang esper, hingga dia nekat membangun tempat penelitian itu. Namun setelah melihat kekonyolan mereka, Ritsu tak tertarik untuk bergabung. Di lain sisi kita akan diperlihatkan dengan kehidupan Kamuro sang ketua OSIS, yang mana ibunya selalu membandingkan dirinya dengan sang kakak yang sangat berprestasi. Begitu juga dengan sang kakak yang menganggap Kamuro menjadi ketua OSIS hanya untuk menutupi kekurangannya. Mendengar itu, Kamuro pun tak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa mengurung diri di kamarnya. Keesokan paginya pada saat di sekolah, Kamuro memanggil Ritsu untuk memberitahukan rencananya, yang mana dia hendak melakukan pembersihan di sekolah mereka, seperti yang sudah dikatakan oleh Ritsu pada saat rapat OSIS sebelumnya. Kamuro lalu mencuri salah satu rekorder milik seorang siswi dan memasukkannya ke dalam laci meja Onigawara. Ritsu yang melihat itu lantas mengatakan kalau perbuatan Kamuro sudah berlebihan dan dia sendiri tak pernah menyarankan untuk menggunakan cara kotor seperti itu. Walau sudah memperingatkannya, namun Kamuro terus menghasut dirinya, yang kemudian membuat Ritsu tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu di sisi lain Onigawara sedang berlatih bersama dengan Kapten Musashi, yang mana Kapten Musashi sudah berhasil membujuk Onigawara untuk berubah. Sementara itu di kelas para siswi sudah mulai heboh melihat potongan rekorder mereka yang sudah hilang dicuri. Seperti rencananya, Kamuro kemudian memerintahkan Ritsu untuk membuka laci meja Onigawara di depan semua orang di kelas itu. Dan di saat yang bersamaan juga Onigawara baru sampai di kelas itu. Seketika saja semua orang pun langsung melihatnya ketika Ritsu membuka laci meja Onigawara dan mendapati banyak potongan rekorder milik para siswi. Namun tentu saja Onigawara tak mengerti apa yang sedang terjadi. Kamuro kemudian langsung menuduh Onigawara sebagai pelakunya dan mengatakan kalau Onigawara sudah menjilati semua rekorder itu. Tak tinggal diam, Onigawara lantas berusaha melakukan pembelaan pada dirinya. Namun Onigawara sungguh tak bisa berkata apa-apa lagi ketika Ritsu membuka tas Onigawara dan mendapati potongan rekorder lainnya. Semua gadis di kelas itu kemudian langsung mencap Onigawara sebagai orang mesum. Bahkan gadis yang menyukai Onigawara sejak dulu di kelas itu juga berpikiran yang sama seperti yang lainnya. Tak lama kemudian Ritsu kembali ke lab penelitian milik Kenji. Di tempat itu dia pun hanya bisa termenung dan menyadari perbuatan jahat yang baru saja dilakukannya. Dengan rasa amarahnya dia lalu melempar sebuah sendok yang terus dipegangnya. Ritsu kemudian hendak kembali pulang dan mengatakan kepada Kenji kalau dia sebenarnya tak mempunyai kekuatan psikis. Namun Kenji tak percaya begitu saja di saat dia melihat sendok yang dipegang oleh Ritsu sebelumnya sudah rusak dan bengkok. Saat di jalan pulang, Ritsu secara kebetulan bertemu dengan Regen. Namun seperti biasa Ritsu tak ingin berbicara dan mengacuhkannya begitu saja. Setibanya di rumah, Ritsu sangat dikejutkan dengan sosok hijau yang melayang-layang, yang tak lain itu adalah Silesung Pipi. Sedangkan itu kabar tentang ketua bayangan SMP Garam yang sudah mengalahkan Teruki sudah tersebar di seluruh SMP yang ada di kota itu. Mereka bahkan memberikan mob gelar racun putih tanpa mengetahui siapa mob yang sebenarnya. Hal itu lantas membuat ketua geng dari SMP lain ingin bertarung dan juga mengalahkan mob. Di sisi lain, Silesung Pipi mulai menjelaskan siapa dirinya kepada Ritsu. Dan ternyata sebelumnya Silesung Pipi berhasil selamat di saat melawan Teruki. Namun kini kekuatannya sudah sangat lemah. Walau sudah dijelaskan, Ritsu masih belum tahu makhluk apa yang ada di depannya itu. Dia lalu mulai menghajarnya. Tak punya pilihan lagi, Silesung Pipi lalu mengatakan kalau dirinya adalah teman mob. Dia juga memberitahukan kalau Ritsu baru saja membangkitkan kekuatan psikisnya. Karena itulah dia bisa melihat Silesung Pipi. Namun awalnya Ritsu tak mau percaya begitu saja. Tapi seketika saja pemikirannya langsung berubah. Ketika Ritsu berhasil membengkokkan banyak sendok menggunakan kekuatannya. Hal itu juga membuatnya sangat senang.
Sementara si Lisung Pipi mengambil kesempatan itu untuk mengajak Ritsu bergabung dengannya, dengan iming-iming akan membuat Ritsu melampaui kekuatan mob. Sontak saja hal itu sangat mengejutkan Ritsu. Setelah itu si Lisung Pipi lalu coba masuk ke dalam tubuh Ritsu. Walau sebenarnya rencananya adalah untuk mengambil alih tubuh Ritsu, namun si Lisung Pipi sama sekali tak bisa mengendalikan tubuh Ritsu. Hal itu dikarenakan kekuatan spiritualnya yang sudah sangat lemah. Tapi berkat bantuan si Lisung Pipi yang ada di dalam tubuhnya, kekuatan Ritsu pun semakin bertambah, dan dia bahkan bisa menggerakkan berbagai benda tanpa menyentuhnya. Si Lisung Pipi menjelaskan kalau kekuatan psikis Ritsu baru muncul karena emosinya. Beberapa saat kemudian di sekolah, Ritsu dan Kamuro kembali melancarkan aksinya. Mereka kemudian mendatangi Yamazaki yang juga berandalan di sekolah itu. Kamuro lalu menuduh Yamazaki sudah mencuri seragam olahraga para siswi. Hal itu juga dibenarkan oleh Ritsu dengan mengatakan kalau dia sudah menemukannya di dalam tas Yamazaki. Yamazaki yang mendengar itu lantas membantahnya. Namun Kamuro mengancam Yamazaki dengan hukuman berat yang akan didapatnya. Namun dia akan diberikan keringanan jika Yamazaki mengaku kalau Onegawara yang sudah menyuruhnya. Beberapa waktu kemudian banyak siswa berandalan yang sudah dibersihkan oleh Kamuro, walau menggunakan cara kotor yang sudah direncanakannya. Atas hal itu Kamuro seperti berada di atas angin dan merasa sangat berkuasa sebagai ketua OSIS. Namun lain hal dengan Ritsu yang merasa sangat bersalah dan merasa ada beban berat pada dirinya. Tapi secara mengejutkan semua hal itu malah membuat kekuatan psikis Ritsu semakin meningkat. Beberapa saat kemudian Ritsu kembali ke lab penelitian Kenji. Dengan sombongnya dia menunjukkan kekuatannya kepada mereka semua. Saat di jalan pulang, Ritsu dihadang oleh para siswa berandalan dari sekolah mereka. Ternyata sebelumnya Kamuro sudah mengatakan kepada mereka kalau Ritsu yang sudah menjebak mereka semua untuk mendapatkan hukuman. Sesaat kemudian tanpa banyak bicara, Ritsu lalu bergabung dengan si Lisung Pipi dan menghajar mereka satu persatu dengan kekuatan psikisnya. Secara kebetulan di saat yang bersamaan Teruki melihat apa yang baru saja terjadi. Teruki lalu memperingatkan Ritsu agar tidak menggunakan kekuatannya sesuka hati kepada orang lain. Namun Ritsu tak menghiraukannya. Sementara si Lisung Pipi yang sangat panik memperingatkan Ritsu agar jangan memulai keributan dengan Teruki. Tapi lagi-lagi Ritsu tak peduli dan malah hendak menyerang Teruki. Sementara Teruki malah berpikir kalau Ritsu ingin berjabat tangan dengannya. Dan secara tiba-tiba Ritsu langsung terhentak dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Teruki. Beruntungnya Ritsu masih bisa selamat berkat rambut palsu Teruki yang hampir saja terlepas. Ritsu kemudian memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Dia juga akhirnya tersadar kalau kekuatannya belum seberapa. Atas hal itu Ritsu pun bertekad ingin menjadi lebih kuat. Sementara itu mob yang sedang berada di jalan tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita, yang mana wanita itu merupakan seorang sales barang-barang antik di sebuah toko. Wanita itu kemudian menawarkan sebuah vas antik kepada mob dan merayu mob untuk membeli vas itu dengan harga yang sudah diberi diskon. Tentu saja mob tak berniat membelinya, terlebih lagi dengan harga yang cukup mahal yang ditawarkan oleh wanita itu. Wanita itu kemudian menawarkan mob untuk menyentuh vasnya terlebih dahulu, tapi dengan sengaja dia malah mendorongnya. Beruntungnya mob masih bisa menangkapnya dengan kekuatan psikisnya. Namun lagi-lagi wanita itu tak mau menyerah. Dengan sengaja dia mendorong mob untuk memecahkan vas itu. Hal itu lantas membuat mob sangat panik. Di saat yang bersamaan juga bos dari wanita itu datang ke tempat itu. Dia lalu meminta mob menghubungi seseorang untuk bertanggung jawab. Tak lama berselang Regen pun datang ke tempat itu. Pemilik toko itu kemudian meminta Regen untuk mengganti vas yang sudah dipecahkan oleh mob. Mendengar itu Regen malah berkata kalau itu hanyalah vas murahan yang tak berharga sama sekali. Perkataan itu lantas membuat sang pemilik toko sangat kesal. Dia lalu menarik pakaian Regen dan memberikannya peringatan. Dengan skill pemerasan dan tipu dayanya, Regen kemudian meminta bayaran rumah sakit kepada pria itu. Dan juga bayaran karena sudah membuat lecet bajunya. Hal itu kemudian membuat pemilik toko itu semakin kesal. Tak punya pilihan lagi, Regen lantas menceritakan sebuah kisah horor yang baru dialaminya. Yang mana Regen baru saja berbicara dengan orang yang selalu dihantui oleh roh jahat. Namun sialnya roh jahat itu malah berbalik menghantui Regen setiap malam. Regen kemudian berkata kalau roh jahat itu mungkin sudah berpindah kepada pemilik toko itu. Awalnya mereka tak percaya dan tertawa konyol saat mendengar cerita itu. Namun tiba-tiba saja mereka terhenti dan sangat ketakutan ketika semua benda-benda di toko itu mulai berjatuhan.
Setelah kejadian itu, Regen lantas berterima kasih kepada Mop karena sudah membantunya dengan kekuatan telekinesisnya. Namun anehnya Mop berkata kalau dia tak melakukan apapun saat berada di toko itu. Sementara itu di sekolah, Kamuro kembali mengajak Ritsu untuk melancarkan aksi jahat mereka. Sedangkan di sisi lain Onigawara hanya bisa berdiam diri dan tak lagi masuk kelas setelah cak mesum yang ditujukan kepadanya. Sesaat kemudian secara tiba-tiba Kamuro dan Ritsu datang menemuinya. Kamuro kemudian menanyakan maksud dan tujuan Onigawara yang selalu membolos dari kelas. Melihat itu, Kapten Musashi kemudian berusaha membela Onigawara. Namun di saat yang bersamaan seseorang datang mengabari kalau ada orang aneh yang datang ke sekolah mereka, yang mana orang itu bernama Kenzaki Yuto, yang tak lain adalah ketua geng dari SMP Kacang. Kedatangannya sendiri hendak mencari racun putih sang ketua bayangan geng SMP Garam. Namun tak butuh waktu lama. Dengan bantuan selusung pipi, Ritsu bisa mengalahkannya. Saat berada di jalan, Kamuro tiba-tiba dihadang oleh anak geng dari SMP lain. Mereka berpikir kalau Kamuro adalah racun putih yang sudah mengalahkan Kenzaki. Alhasil Kamuro pun dihajar sampai babak belur. Pada keesokan harinya, Kamuro meminta Ritsu untuk menghentikan apa yang sudah mereka lakukan. Namun Ritsu tak peduli dan menganggap kalau Kamuro pantas untuk mendapatkannya. Alhasil lagi-lagi ketua geng dari SMP lain kembali mendatangi Kamuro dan juga menghajarnya. Karena hal itu Kamuro pun tak berani kembali ke sekolah dan hanya berdiam diri di kamarnya yang penuh dengan sampah. Namun berbeda dengan Ritsu yang semakin menjadi-jadi. Dia kemudian mengaku sebagai racun putih untuk membersihkan semua geng SMP yang ada di kota itu. Tak lama berselang 4 geng dari 4 SMP sekaligus tiba-tiba menghadang Ritsu. Sementara itu terlihat Teruki sedang mengintip mereka dari kejauhan. Teruki kemudian hendak pergi memberitahukan kepada Mop bahwa ada orang yang mengaku sebagai dirinya. Tak jauh dari tempat itu, terlihat seorang pria misterius sedang menonton apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian keempat geng itu langsung bergerak hendak menyerang Ritsu. Namun dengan bantuan selusung pipi, Ritsu menggunakan kekuatan psikisnya untuk membuat mereka semua tak bisa bergerak. Dia juga mulai mengajar mereka satu persatu, hingga tak ada satupun dari mereka yang sanggup berdiri. Namun tiba-tiba di saat yang bersamaan Mop sudah sampai di tempat itu dan menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Ritsu. Tak bisa mengelak lagi, Ritsu akhirnya mengaku dan juga mengatakan kalau dia sudah mendapatkan kekuatannya. Sementara si lesung pipi yang tak ingin terlibat pertengkaran dengan Mop segera pergi dari tempat itu. Ritsu kemudian mengungkapkan bagaimana dia berjuang sangat keras untuk mendapatkan kekuatannya. Ritsu juga mengatakan kalau dia sebenarnya sangat takut kepada Mop karena sewaktu-waktu Mop bisa saja melukainya. Atas hal itu Ritsu kemudian berpura-pura kagum kepada Mop agar tak membuat marah sang kakak. Setelah itu dengan rasa amarahnya Ritsu lalu menantang Mop untuk bertarung. Namun alih-alih meladeninya, Mop malah meminta maaf kepada semua orang yang sudah dihajar oleh Ritsu. Di tempat lain terlihat lab kebangkitan milik Kenji sudah dirusak oleh seseorang. Orang itu juga menangkap para bocah esper yang ada di tempat itu. Kembali lagi bersama Mop dan juga Ritsu. Secara tiba-tiba pria misterius yang terus menyaksikan mereka langsung menyerang Ritsu. Pria itu bernama Koyama. Dia juga menghajar beberapa siswa berandalan yang ada di tempat itu. Setelah itu Koyama lalu hendak membawa Ritsu pergi dari tempat itu. Namun Mop yang melihat itu tak membiarkannya pergi begitu saja. Mop yang sudah dipenuhi dengan kemarahan langsung menyerang pria itu, sembari meminta pria itu untuk melepaskan Ritsu. Namun tentu saja Koyama menolaknya. Tak punya pilihan lagi. Mau tak mau Mop akhirnya menggunakan kekuatannya. Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi di antara mereka. Namun pada awalnya Mop hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Hal itu kemudian membuatnya diajar sampai tak sadarkan diri. Namun secara tiba-tiba, di saat sang adik dilukai, Mop langsung terbangun dengan semua rasa amarahnya. Mop kemudian langsung menghajar Koyama sampai membuat pria itu sadar sekuat apa Mop yang sebenarnya. Sementara para geng SMP yang ada di tempat itu pun baru tersadar kalau Moplah si racun putih yang sebenarnya setelah melihat kaos putih yang dipakai oleh Mop di balik seragam sekolahnya. Sementara itu Koyama masih belum menyerah. Dia kemudian coba kembali menyerang Mop. Tapi lagi-lagi semua serangannya tak berarti apa-apa bagi Mop. Tak punya pilihan lagi.
Dia kemudian menggunakan cara licik dengan menyemprotkan sesuatu kepada mob, yang seketika saja membuat mob jatuh tak sadarkan diri. Namun hal itu hanya berlangsung sesaat, dan secara tiba-tiba mob kembali terbangun. Melihat itu, Koyama pun langsung membawa Ritsu dan segera pergi melarikan diri. Di tempat lain terlihat Regen kedatangan seorang klien wanita parubaya, yang mana wanita itu mengeluh kalau baunya terasa sangat berat. Mendengar itu, Regen lalu mengeluarkan salah satu jurus andalannya dan mulai melakukan pemijitan relaksasi kepada wanita itu. Hal itu kemudian membuat wanita itu sangat terpuaskan. Di lain sisi, mob baru saja tersadar dan sudah berada di rumah Teruki. Teruki lalu menceritakan kalau dia mengenal siapa Koyama, orang yang sudah menculik Ritsu, yang mana Koyama sendiri berasal dari organisasi bernama Cakar, yang dibentuk oleh esper yang sangat berbahaya. Mereka juga sering menculik anak-anak esper dan akan mencuci otak mereka, lalu akan menjadikannya tentara bagi organisasi itu, dengan tujuan ingin menguasai dunia. Teruki sendiri sudah lama diikuti oleh organisasi itu. Dia kemudian memperingatkan mob agar menjauhinya jika tak ingin mati. Namun tentu saja mob tak peduli akan hal itu, mengingat adiknya yang sudah diculik. Di saat yang bersamaan, si Lusung Pipi juga memberitahukan tentang lab kebangkitan milik Kenji yang selalu dikunjungi oleh Ritsu. Tak lama berselang, mereka lalu pergi ke tempat itu dan melihat seisi tempat itu yang sudah porak-poranda. Sesaat kemudian mereka lalu menginterogasi Kenji atas apa yang sudah terjadi. Namun Kenji sama sekali tak tahu siapa orang yang sudah menculik Ritsu dan juga yang sudah menghancurkan lab penelitian miliknya. Sementara itu di tempat lain, Ritsu bersama bocah esper lainnya dibawa ke markas divisi 7 organisasi Cakar. Di tempat itu mereka kemudian disambut oleh Terada, yang merupakan salah satu petinggi divisi 7 pada organisasi itu. Terada juga sudah mendengar tentang mob yang sudah mengalahkan Koyama. Sementara itu, mob dan juga Teruki mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Ritsu. Teruki juga menawarkan bantuannya kepada mob. Namun yang menjadi masalah, mereka tak punya petunjuk sama sekali. Hingga secara mengejutkan Terada tiba-tiba mendatangi mereka. Namun sesaat kemudian, dia dan anggotanya malah berakhir menjadi bulan-bulanan Teruki di tempat itu. Setelah itu mereka kemudian bertanya semua tentang organisasi Cakar kepada Terada. Sedangkan itu di tempat lain, para petinggi divisi 7 sedang mengadakan rapat mendadak. Mereka juga mengolok-olok Koyama yang sudah kalah melawan seorang bocah SMP. Sementara itu Ritsu dan bocah esper lainnya sudah dikurung di sebuah penjara. Ritsu kemudian memohon untuk membiarkan mereka pergi dari tempat itu, dengan berkata kalau mereka sebenarnya tak mempunyai kekuatan psikis sama sekali. Namun salah satu petinggi divisi 7 bernama Muto mendatangi mereka dan malah membawa Kaito ke sebuah ruangan. Melihat itu Ritsu pun berpikir kalau satu persatu otak mereka akan dicuci. Sementara dari kejauhan hanya terdengar suara Kaito yang menjerit meminta pertolongan. Sesaat kemudian Kaito pun dibawa keluar dari tempat itu, namun sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Muto kemudian memperingatkan mereka semua jika tak ingin berakhir sama seperti Kaito. Tak lama berselang, mob dan Teruki sudah sampai di tempat itu, berkat Terada yang sudah memandu mereka menuju tempat itu. Namun secara tiba-tiba Terada langsung menyerang mereka menggunakan kekuatan cambuk udaranya. Serangannya pun sampai membuat Teruki sangat kewalahan. Melihat itu, mob kemudian menggunakan sedikit kekuatan telekinesisnya untuk mengalahkan Terada. Di tempat lain, Ritsu menyarankan teman-temannya untuk kabur dari sel yang mengurung mereka. Dan tanpa diduga Daichi dengan senang hati menyetujuinya, karena ternyata adiknya Kaito masih hidup, yang mana dia baru saja berbicara dengan Kaito menggunakan telepati. Hal itu lantas membuat mereka semua sedikit lega. Setelah itu Ritsu kemudian meminta bantuan Asahi dan Takeshi untuk membuat sebuah kunci dengan sebuah sendok yang selalu dibawa oleh Ritsu. Dan tanpa diduga, mereka berhasil membuka sel itu dengan kunci yang mereka buat. Namun sayangnya para penjaga melihat apa yang sudah mereka lakukan. Tapi dengan santainya Ritsu malah berjalan keluar dari dalam sel itu. Para penjaga yang marah dan merasa diremehkan lalu hendak menyerang Ritsu. Namun Ritsu dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua tanpa bergerak sama sekali. Sementara mob dan Teruki berhasil mengalahkan dua pengawal yang menjaga pintu masuk ke tempat itu. Si Lusung Pipi kemudian merasuki salah satunya untuk menyamar.
Sesaat berselang mereka pun mulai memasuki tempat itu untuk mencari keberadaan Ritsu. Namun sayangnya kedatangan mereka sudah diketahui oleh para pengawas di ruang kendali. Atas hal itu para petinggi divisi 7 kemudian berkumpul untuk menghentikan mob dan juga Teruki. Sementara itu Koyama sangat bersemangat dan ingin segera membalaskan dendamnya kepada mob. Sesaat kemudian dia pun segera menghadang mob dan juga Teruki. Namun mob berkata kalau dia tak punya waktu untuk meladeni Koyama. Dan lagi-lagi tak butuh waktu lama. Hanya dengan sekali gerakan Koyama langsung terkapar tak berdaya. Setelah itu mereka bertiga pun saling berpencar untuk mempercepat menemukan Ritsu. Di tempat lain Ritsu dan teman-temannya sudah berhasil menemukan Kaito. Mereka kemudian diam-diam hendak membawa Kaito kabur dari tempat itu. Namun sayangnya langkah mereka diketahui oleh para penjaga di tempat itu. Beruntungnya seorang pria tua yang ada di tempat itu membiarkan mereka pergi begitu saja. Pria tua itu berkata kalau perlawanan mereka akan sia-sia karena seorang esper yang sangat kuat sudah menyusup ke dalam tempat itu. Sementara mereka sendiri hanyalah orang buangan yang sejak awal kekuatannya tak bisa dibangkitkan. Di tempat lain Silisung Pipi dihadang oleh para esper dari organisasi itu. Namun ternyata mereka hanyalah bocah ingusan dan sama sekali bukanlah tandingan bagi Silisung Pipi. Sesaat berselang Silisung Pipi sampai di sebuah lab. Di tempat itu para bocah-bocah esper disiksa untuk coba membangkitkan kekuatan mereka. Sesaat kemudian salah seorang petinggi bernama Matsuo mendatanginya. Sedangkan itu di tempat lain, Teruki berhasil mengalahkan banyak esper pemula yang menghadangnya. Dia lalu diberitahu jika Ritsu dan teman-temannya sudah kabur dari sel mereka. Namun di saat hendak melanjutkan pencariannya, Teruki tiba-tiba diserang oleh seorang esper berkekuatan api yang bernama Miyagawa. Namun Miyagawa bukanlah tandingan bagi Ritsu. Alhasil Teruki berbalik menyerang pria itu sampai hangus terbakar. Tapi masalah tak berhenti sampai di situ. Seorang pria pengguna katana bernama Yusuke tiba-tiba datang menghadang Teruki bersama seorang esper dengan kekuatan ilusi bayangan yang bernama Muraki. Teruki pun akhirnya berhasil dijatuhkan dan ditangkap oleh mereka. Di sebuah ruangan mob tiba-tiba dihadang oleh ratusan boneka kayu yang dapat bergerak dengan sendirinya. Yang ternyata boneka-boneka itu dikendalikan oleh seorang gadis kecil bernama Mukai. Namun tak butuh waktu lama, mob bisa menghancurkan mereka semua. Mukai kemudian mengadu kepada seorang wanita bernama Tsuchiya. Namun di saat melihat mob, wanita itu sangat tak menyangka kalau mob hanyalah seorang bocah. Tapi hal itu tak mengurungkan niatnya untuk mengajar mob sampai babak belur. Sementara mob sama sekali tak melakukan perlawanan dan berusaha menghindari setiap pukulan yang diarahkan kepadanya. Di tengah-tengah pertarungan mereka, mob lantas berkata kalau dia tak ingin melawan seorang wanita seperti yang sudah diajarkan oleh Regen kepadanya, karena hal itu akan membuatnya menjadi seorang pengecut. Namun wanita itu berujar kalau itu merupakan sebuah penghinaan dan dia ingin mob bertarung secara adil dan jujur. Di tempat lain Ritsu dihadang oleh seorang bocah esper seumurannya yang bernama Shio. Sedangkan Silisung Pipi harus berjuang keras menghadapi Matsuo yang menjadikan roh jahat sebagai hewan peliharaannya. Kendati demikian Silisung Pipi tak menyerah dan coba menyerang Matsuo. Namun secara tiba-tiba dia malah terjatuh tepat di depan pria itu. Dan ternyata itu adalah rencana Silisung Pipi untuk mengelabui Matsuo. Merasa sudah ditipu lantas membuat Matsuo sangat marah. Dia kemudian langsung memerintahkan kedua roh jahat peliharaannya untuk menangkap Silisung Pipi yang hendak melarikan diri. Namun ternyata Silisung Pipi hanya berpura-pura melarikan diri. Dengan segera dia kembali ke tubuh sebelumnya dan hendak menyerang Matsuo yang sudah ditinggalkan roh jahat peliharaannya. Namun sialnya Matsuo ternyata masih memiliki roh jahat yang belum dikeluarkannya. Di tempat lain terlihat mob sudah mengalahkan Tsuchiya. Dan sesaat berselang dia akhirnya berhasil menemukan Ritsu yang sudah tak sadarkan diri. Hal itu kemudian membuatnya sangat marah. Di saat yang bersamaan juga Muto mendatanginya dan hendak menangkap mereka berdua. Namun hanya dengan rasa amarahnya, mob bisa mengalahkannya dalam sekejap. Sayangnya mob jatuh tak sadarkan diri setelah itu. Sesaat kemudian Shio kembali mendatangi mereka, yang ternyata dia sebelumnya hanya menjadikan Ritsu sebagai umpan untuk menangkap mob.
Dan akhirnya Ritsu dan mob serta Teruki pun sudah berhasil ditangkap. Begitu juga dengan si Lisung Pipi yang sudah berhasil ditangkap dan dikurung di dalam sebuah guci bersama roh jahat milik Matsuo. Di lain sisi terlihat Regen sedang mencari keberadaan mob setelah beberapa hari tak ada kabar darinya. Dan setelah beberapa waktu akhirnya Regen pun sampai di markas divisi 7 setelah mengikuti sinyal GPS ponsel milik mob. Sementara itu mob Teruki dan juga Ritsu sedang dikurung di sebuah ruangan. Terlihat juga bagaimana Ritsu sangat mengkhawatirkan sang kakak. Namun mob malah berkata jika dia sangat lega melihat Ritsu baik-baik saja. Di dalam ruangan itu mereka tak bisa menggunakan kekuatan psikis mereka. Kendati demikian mob berkata jika adiknya sangat pintar tanpa kekuatan psikisnya. Mob juga berkata jika Ritsu akan mencari cara untuk mereka keluar dari tempat itu. Mendengar itu Ritsu pun hanya bisa menangis dan meminta maaf atas apa yang sudah dilakukannya. Sementara itu di tempat lain, sang pemimpin divisi 7 yang bernama Ishiguro memuji ruangan yang sudah dibuat oleh Yusuke untuk mengurung mob dan yang lainnya. Mereka lalu berencana hendak mencuci otak mereka bertiga. Namun tiba-tiba pembicaraan mereka langsung dihentikan oleh Sho. Dia berkata jika anak bertalenta seperti mob akan direkrut ke markas pusat. Melihat tingkah Sho yang seperti itu lantas membuat Yusuke sangat kesal. Dia lalu memperingatkan Sho agar tak berkata macam-macam. Sementara itu di luar terlihat Regen sudah sampai di tempat itu. Dia pun langsung dihadang oleh para esper buangan yang menjaga pintu masuk ke dalam tempat itu. Namun dengan santainya Regen malah menanyakan ada apa di dalam tempat itu. Regen juga berkata jika dia tak membawa kartu nama untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka semua. Namun tetap saja mereka tak membiarkan Regen masuk ke dalam tempat itu. Regen lalu mengatakan kalau dia hanya ingin bertemu dengan bawahannya. Mendengar itu konyolnya mereka malah berpikir jika bawahan yang dikatakan oleh Regen adalah para petinggi divisi 7. Mereka juga berpikir jika Regen adalah bos Sume, yaitu bos tertinggi organisasi cakar yang baru saja kembali ke Tokyo. Hal itu lantas membuat mereka semua sangat panik. Kabar tentang kedatangan bos mereka juga langsung disampaikan kepada para petinggi divisi 7. Namun Ishiguro tak percaya begitu saja. Sementara itu di tempat lain, Regen sudah masuk ke dalam tempat itu dan secara kebetulan bertemu dengan Takeshi dan para bocah esper lainnya. Melihat mereka, Regen lalu meminta para esper buangan itu agar tak kasar kepada Takeshi dan teman-temannya. Sementara itu Takeshi juga menceritakan jika mereka sudah diculik dan ditahan di tempat itu. Mendengar itu Regen lantas kembali memperingatkan para esper buangan itu agar mereka tak lagi melakukan kejahatan. Dan dengan jurus ceramahnya, Regen juga meminta mereka untuk sadar dan segera bertobat. Hal itu lantas membuat mereka semua serasa mendapatkan pencerahan. Setelah itu mereka lalu mengantar Regen ke tempat di mana mob dan yang lainnya berada. Regen kemudian menanyakan apa yang dilakukan oleh mob dan Ritsu di tempat itu. Namun tiba-tiba semua orang di tempat itu pun sangat terkejut di saat mengetahui kalau mob adalah murid dari Regen. Terlebih lagi dengan Teruki yang berpikir kalau Regen adalah bos dari organisasi jahat itu. Sementara terlihat para esper buangan itu yang sangat patuh kepada Regen, yang mana hal itu membuat mob sangat kagum dan berpikir jika Regen sudah berhasil membodohi mereka semua. Sesaat kemudian Regen lalu hendak membawa mereka semua keluar dari tempat itu. Namun tiba-tiba mereka langsung dihadang oleh Ishiguro dan para petinggi lainnya. Ishiguro lantas berkata jika Regen bukanlah bos mereka. Dengan santainya Regen lalu mengenalkan siapa dirinya yang sebenarnya, yang seketika saja membuat para esper buangan itu sangat terkejut dan merasa jika mereka semua sudah ditipu. Setelah itu Ishiguro pun langsung menyerang mereka. Beruntungnya mob dengan cepat membuat sebuah perisai pelindung. Setelah itu Regen lalu memerintahkan para esper buangan itu untuk segera pergi menyelamatkan diri dari tempat itu. Begitu juga dengan Regen yang hendak melarikan diri. Namun Ishiguro langsung menutup semua jalan keluar dari tempat itu. Melihat itu mob kemudian maju untuk menghadapi Ishiguro. Namun secara tiba-tiba mob langsung dipaksa untuk berlutut menggunakan kekuatan gravitasi yang sangat kuat milik Ishiguro. Melihat muridnya dalam bahaya, Regen lantas tak tinggal diam. Dia pun langsung menyerang Ishiguro menggunakan jurus andalan dropkick anti-esper miliknya, yang seketika saja membuat Ishiguro langsung terkapar. Setelah itu Regen kembali mengingatkan mob agar tak menggunakan kekuatannya melawan orang lain.
Regen juga menyindir para petinggi divisi 7 yang hanya berani melawan seorang anak kecil. Mendengar itu lantas membuat salah satu petinggi bernama Muraki sangat kesal. Dia lalu menantang Regen untuk bertarung. Dengan santai dan berani Regen langsung menerimanya. Dia kemudian menunjukkan sebuah koin hipnotis miliknya dan meminta Muraki untuk fokus melihat benda itu. Namun secara tiba-tiba Regen langsung memukul Muraki menggunakan jurus andalan pukulan hipnosis miliknya. Namun sesaat kemudian Yusuke datang dan hendak menyerang Regen. Beruntungnya Teruki langsung menyelamatkan Regen menggunakan kekuatannya. Melihat apa yang baru saja terjadi, semua para petinggi divisi 7 yang ada di tempat itu pun hendak menyerang mereka. Tak punya pilihan lagi, Regen lalu mengajak mereka untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun Ishiguro langsung mengeluarkan kekuatan gravitasinya untuk menarik mereka semua. Beruntungnya lagi-lagi Mob masih bisa menyelamatkan mereka semua. Setelah itu pertarungan sengit pun tak bisa dihindarkan. Satu persatu dari mereka pun saling bertarung satu sama lain. Sementara itu Matsuo hendak melenyapkan Regen dan Mob menggunakan roh jahat miliknya. Tak punya pilihan lagi, Mob kemudian hendak mengeluarkan kekuatannya. Namun tiba-tiba Regen langsung menghentikannya dan berkata jika Mob akan selalu menderita nantinya. Sesaat kita lalu dibawa flashback ke beberapa waktu sebelumnya, di saat Mob pertama kali bertemu dengan Regen, yang mana pada waktu itu Mob mendatangi kantor Regen untuk berkonsultasi mengenai kekuatannya. Regen lantas memberikan nasihat kepada Mob agar selalu berbuat baik dan bisa menerima dirinya apa adanya. Dan juga setelah melihat kemampuan Mob, Regen meminta Mob untuk datang lagi ke kantornya. Dia berkata akan menunjukkan bagaimana Mob harus menggunakan kekuatannya. Sesaat kemudian secara tiba-tiba Yusuke langsung menyerang Regen sampai membuatnya langsung terkapar. Namun secara mengejutkan, Regen kembali bangkit dan sama sekali tak merasakan apa-apa. Hal itu lantas membuat semua orang sangat terkejut. Melihat itu Yusuke pun kembali menyerang Regen. Namun tanpa diduga, serangannya tak berarti apa-apa bagi Regen. Regen bahkan berkata jika Yusuke hanya menggunakan katana plastik yang palsu. Setelah itu Regen pun langsung mematahkannya. Sesaat kemudian Matsuo coba menyerang Regen menggunakan roh jahat peliharaannya. Tapi lagi-lagi serangannya sia-sia. Begitu juga dengan Muraki, yang mana serangannya juga tak berarti apa-apa sampai membuatnya keringat dingin. Melihat itu Ritsu pun sangat tak menyangka jika Regen ternyata orang yang sangat kuat. Dan ternyata apa yang terjadi sebelumnya, karena semua energi milik Mob berpindah kepada Regen untuk sementara. Di saat Regen memberikan nasihat kepada Mob sebelumnya, sesaat berselang Ishiguro pun langsung menyerang Regen menggunakan bola hitam gravitasinya. Namun semua serangannya sia-sia. Tak punya pilihan lagi, dia lalu menggunakan kekuatan penuhnya dan langsung menyerang Regen secara bertubi-tubi. Namun seperti sebelumnya serangannya tak ada apa-apanya bagi Regen. Dengan mudahnya Regen bahkan bisa melepas topeng yang selalu dipakai oleh Ishiguro. Sesaat kemudian secara tiba-tiba Yusuke kembali menyerang Regen. Sayangnya lagi-lagi serangannya tak berdampak apa-apa. Bahkan dengan senjata api sekalipun dia tak bisa melukai Regen. Setelah itu kini giliran Muraki yang coba menyerang Regen. Namun Regen malah bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Muraki. Regen lalu memberikan ceramah kepada Muraki. Dia juga meminta Muraki agar tak memakai aksesoris aneh yang tak berguna, seperti bantalan aneh yang ada pada pundaknya. Kepada mereka semua, Regen lantas menjelaskan kalau mereka juga hanyalah seorang manusia. Regen juga memberikan nasihat kepada mereka satu persatu dan berkata jika dirinya lebih kuat dari mereka semua, namun Regen tetaplah orang biasa. Hal itu lantas membuat mereka semua terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Namun tiba-tiba Ishiguro muncul dengan wajah tua bangkanya dan berusaha kembali untuk mempengaruhi para petinggi lainnya. Dia juga berkata jika para esper adalah makhluk unggul yang lebih tinggi dari manusia. Sesaat kemudian Ishiguro pun mulai menggila dan mulai menarik semua orang yang ada di tempat itu menggunakan kekuatan gravitasinya.
Namun tanpa diduga, Xiao tiba-tiba langsung memukulnya. Dan bahkan hanya dengan sekali gerakan, Xiao dengan mudah mengalahkannya. Xiao lalu berkata jika divisi 7 akan dibubarkan. Dan ternyata sejak awal Xiao hanya bertugas untuk mengawasi tempat itu. Dan berkata akan membawa siapapun yang berguna ke markas pusat. Namun kini tak ada orang yang layak untuk dibawa. Xiao juga sangat kecewa kepada Mob. Dan mengatakan kalau Mob adalah seorang pengecut. Setelah itu dia pun langsung pergi dari tempat itu. Sesaat kemudian Matsuo kembali hendak menyerang Mob. Dengan roh jahat yang sudah dikumpulkannya menjadi satu di dalam gucinya. Namun iblis yang keluar dari dalam gucinya tak seperti yang diharapkannya. Melainkan si lesung pipi yang ternyata masih hidup. Yang mana dia sudah memakan semua roh jahat yang ada di dalam guci itu. Sementara itu Muraki dan Matsuo pun akhirnya tersadar. Kalau mereka sebenarnya orang lemah dan tak sekuat Mob dan yang lainnya. Mereka juga berharap agar Mob bisa menghentikan organisasi Cakar yang ingin menguasai dunia. Beberapa hari kemudian, Mob kembali menjalani hari-harinya seperti biasanya. Di tempat lain terlihat Ritsu bertemu dengan Kamuro. Kamuro bercerita jika Mob sudah mendatanginya di malam sebelumnya. Kamuro juga berkata kalau dia akan meminta maaf kepada Onigawara dan murid lainnya. Namun ternyata Onigawara tak lagi mempermasalahkan hal itu. Onigawara berkata jika dia juga sadar banyak orang yang tak menyukainya. Sementara itu di sisi lain, Teruki mendatangi lab penelitian Kenji dan bertemu dengan para bocah esper lainnya. Dia mengatakan akan melatih kemampuan psikis mereka masing-masing, agar mereka bisa melindungi diri jika organisasi Cakar kembali menyerang. Sementara itu Mob memerintahkan si lesung pipi menggantikannya untuk bekerja kepada Regen. Si lesung pipi lantas bertanya apakah Regen masih membutuhkan Mob, karena Regen sendiri sudah membangkitkan kekuatan psikisnya. Regen lantas berkata jika semua itu hanyalah kekuatan Mob. Sementara satu-satunya kekuatan yang didapatnya pada saat itu adalah kemampuan bisa melihat roh jahat seperti si lesung pipi. Di tempat lain terlihat Xiao sedang menghubungi Bos Yume, sang pemimpin organisasi Cakar. Dan ternyata Xiao sendiri merupakan anak dari sang pemimpin organisasi itu. Xiao lalu melaporkan apa yang baru saja terjadi pada divisi 7. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Mob Psycho 100 pada season yang pertama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.